Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur boleh menyapa kita lagi di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Seorang wanita Amerika bernama Osceola McCarthy. Perempuan Mississippi ini memiliki satu kehidupan yang sungguh berdampak bagi sesama. Bagaimana tidak ketika pada tahun 1995 dia menggemparkan dunia ketika dia boleh mendonasikan 1,5 miliar untuk sebuah universitas membantu anak-anak yang boleh kiranya mereka sekolah. Dan dengan donasi ini sungguh membuat anak-anak di tempat itu boleh menikmati yang namanya tingkat perkuliahan. Ketika melihat kehidupan Osceola McCarthy ini atau yang dipanggil disebut dengan Miss Ola, sebenarnya menarik karena ketika dia mendonasikan dengan jumlah atau nominal yang sebesar itu, mungkin kita akan bertanya-tanya, wah pasti Miss Ola ini adalah orang yang sangat kaya raya sehingga dia boleh mendonasikan sumbangan yang begitu besar. Tetapi yang menarik adalah Miss Ola ini sebenarnya adalah perempuan yang sederhana, perempuan yang hanya dengan profesi sehari-hari mencuci baju, mensetrika baju, tetapi dia berhasil menabung dan di usia tuanya dia menyumbangkan apa yang menjadi tabungannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kehidupan dari wanita sederhana yang bisa membuat dampak yang sungguh spektakuler. Dalam cerita Alkitab pun ada hal senada yang dialami oleh seorang perempuan murid Yesus, di mana Kisah Para Rasul 9 ayat 36 menyaksikan di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dalam kisah hidup Dorcas kita bisa belajar banyak hal. Pertama yang kita pelajari adalah bagaimana tentang kemurahan hati dari seorang Dorcas. Dorcas yang setia dengan perkara kecil ketika dia harus sungguh-sungguh menjalankan profesinya. Dia hanya seorang perempuan biasa yang dengan tekun menjahit untuk boleh disumbangkan kepada orang-orang yang ada di Yope. Dan ketika bagaimana buah kehidupannya, dia membagi-bagikan hasil jahitannya kepada orang-orang miskin yang memerlukan, sehingga banyak orang yang di Yope juga bisa percaya kepada Tuhan. Sungguh pelajaran yang luar biasa dari seorang wanita sederhana bernama Dorcas ini. Sekalipun dia tidak memiliki materi, tetapi dia berusaha dengan segala talenta yang Tuhan berikan untuk juga bisa membantu, untuk bisa menunjukkan kemurahan hati bagi sesamanya pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita juga yang mengaku sebagai murid Kristus. Apakah kita juga mempraktekkan yang namanya gaya hidup bermurah hati kepada sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan? Tidak harus menunggu kita jadi kaya, kita punya segala sesuatu untuk bisa membantu orang. Tetapi mulai dari hal-hal kecil untuk kita bisa membantu sesama kita dengan penuh ketulusan. Pada akhirnya kemurahan hati yang didasari dengan kasih, dengan cinta dan keikhlasan akan membuat kita menjadi lebih berbahagia daripada sekedar kita menumpukan harta yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kiranya kita boleh belajar dari dua kisah ini, ketika Dorcas yang boleh menjadi alat Tuhan untuk bermurah hati bagi sesama, karena sungguh memang dia memiliki ketulusan hati yang mengasihi Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong saya untuk mari kita sama-sama berjuang menjadi murid Tuhan yang boleh menularkan kemurahan hati itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.